Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Begini. Pelan-pelan sebelum mulai Ustazah dan Ustazku, ketika diperkenalkan tadi kesannya itu pasti begini, pasti begitu, pasti dan tahun 2009 udah begitu. Jadi ini orang Kristen di mualaf nih, wah seru nih pasti. Yang satu aja Pak, yang satu itu jelas. Enggak, yang ini. Ini aja. Yang ini ya. Yang ini. Ya. Itu malah story loh. Itu bukan Pak. Itu mic ini. Ini tidak usah. Enggak, itu pakai atas. Enggak, itu pakai dua. Ini buat enggak story, Pak. Enggak. Ini buat ini. Enggak bakal story. Iya. Baik. Jadi kepada akhi wal ukhti, ustaz ustazah, muslimin muslimat, rahimahullah yang disayangi dan diberkahi Allah yang tiba pada hari ini kumpul teman-teman dulu angkatan tahun 83 di Gunung Sahari dekat kantor almarhum papi saya. Almarhum papi saya dipindah dari Armada Timur ke Armada Barat. Itu kantornya sih Gunung Sahari. Ada tulisan gede-gede Jalan Semeva Jayamani. Nah, di situ. Alhamdulillah. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah ketika saya datang lalu orang yang sebagai jamaah mendengar itu apa ya? Tidak akan menemukan ketika saya berbicara itu untuk seperti mengunderestimate atau menginsulting atau merendahkan agama-agama lain di luar sana. Jika masih ada orang yang berpikir begitu, mohon maaf, Anda salah. Mohon maaf jika masih ada, wah ramai nih seru nih, ini cerita tentang apa? Kekristenan itu salah. Anda pulang aja, Anda salah. Karena kajian insya Allah adalah selalu membawakan berkah. Harus ada yang bisa dibawa pulang ketika orang itu datang kajian. Orang sering kajian, orang sering ikut berkumpul dalam satu jamaah yang di dalamnya ada penggalian tentang kata-kata Allah. Saya garis bawahi ya pelan-pelan ya. Kita kumpul nih yuk, teman-teman yuk, relanian yuk, teman-teman SMP, teman SMA, teman kuliah dulu. Kumpul yuk, kita ada kajian. Sering banget itu saya dengar. Tapi pulang dari situ tidak ada apa-apa. Gak usah ya. Jadi insya Allah setiap kali berkumpul dan ada firman Allah di dalamnya, maka wajib hukumnya ketika jamaah pulang dia membawa sesuatu yang berguna di dalam kehidupan sehari-hari. Firman Allah, Al-Quran Karim maupun hadis riwayat yang sahih itu kalau dibicarakan lalu pulang orangnya masih begitu aja, stop aja. Iya, ya. Lebih baik kita nonton TV One, nonton Demokrat diacak-acak, apa segala, nonton aja itu hiburan kok, apa? Anggap aja hiburan, ya. Covid makin hari, udah 1 tahun lewat, udah ulang tahun, ulang tahun, 17 Februari, tapi nggak ada turunnya kan? Ya, tonton aja, nggak apa-apa, menambah pengetahuan kan? Tapi kalau ada kajian, lalu kita datang dan kita tidak ada apa-apa, tidak mendapatkan apa-apa, hanya sekedar datang untuk ketemu teman. Bahkan ada kajian-kajian beberapa yang tidak mau lagi undang kain nama, tidak mau. Terutama kajian ibu-ibu. Karena saya banyak menemukan kajian ibu-ibu itu sebelum kajian mereka dagang. Oh iya, dasar-dasar dibawa ke pengajian dasar. Uduk, emas, cincin, berlian, diamond, tanah, mobil. Jadi kajian ini tempat jualan. Boleh nggak jualan Ustaz? Boleh. Tapi jangan jadikan ini. Jadi orang datang ke kajian, oh iya si Anu tuh ada menawarin aku diamond, si Anu tuh menawarin aku tanah, gitu loh. Jadi datang kajian bukan untuk mencari berkah Allah melalui firman-Nya dan hadis cinta kita, sayang kita Rasulullah SAW, tapi untuk hal-hal lain
Kenapa saya berkeliling? Karena Allah izinkan itu. Sampai dengan bulan November tahun 2020 kemarin, sampai dengan bulan November 2020 kemarin, Allah izinkan saya juga untuk bertemu dengan saudara kita dan ngobrol. Kristen, Katolik, saya ngomong cepetan enggak? Enggak ya, alhamdulillah. Karena biasanya orang Ambon itu ngomongnya kecepatan, Ustaz. Ya. Di Pulau Jawa ini ngomong baru satu, kita udah tiga. Iya. Satu, udah tiga. Dua, kenal. Kita cepat ngomong. Jadi saya lagi belajar ngomong pelan-pelan. Sebelum kita masuk ke tema ya, insya Allah. Jadi saya diizinkan Allah sejak tahun 2009 sampai dengan 2020, Ustazah, Allah izinkan saya untuk bertemu dengan beberapa orang dari Kristen, dari Katolik, dari Buddha, Hindu, Konfutse, ateis. Bukan hanya orang Indonesia, tapi dari seluruh berbagai macam bangsa ngobrol. Dan Allah izinkan mereka minta dituntut syahadat sama saya. Saya tidak pernah mengislamkan orang. Saya hanya menjalankan satu hal saja yang saya dapat, terutama dari tuan guruku, namanya almarhum Musola. Tidak boleh bicara di luar kerangka, tidak boleh. Harus ada kerangkanya. Jadi jangan terlalu sering diberi wahana mualaf yang isinya cuma maki-maki agamanya yang lama. Hati-hati. Mualaf itu bukan untuk dikasih kesempatan bicara, lalu dia bicara untuk maki-maki agamanya yang lama, jangan nyalahin agama lain aja. No, bukan itu. Allah pilih seseorang minaz zulumati ilan nur, dari tempat yang gelap itu zulumat, udah mah gua hitam amplopnya kan, diambil dari tempat yang gelap dipindahkan ke tempat terang. Ini maksudnya bukan warna kulit, tapi kecerahan hati untuk menjadi salah satu bagian dari keutuhan toleransi di Republik Indonesia. Karena umat Islam lebih parah sejak tahun 2017, umat Islam tahun-tahun sebelumnya ada tapi tidak separah 2017 kemarin sampai sekarang. Umat Islam kalau terlalu rajin pergi kajian, mulai jenggot dipiara, mulai laki-lakinya jidatnya pada hitam celana cingkrang, orang pasti lihatnya kan anti toleransi, radikal, pengikut Habib Rizik. Emang kenapa kalau gue ikut Habib Rizik itu? Gue kan gak makan duit, gue gak nipu. Ini tunas-tunas terorisme di Indonesia. Sampai radikal aja dibikin undang-undang aja di Indonesia. Dan sasarannya siapa? Sasarannya SARAN. Sasarannya siapa? Umat Islam. Karena yang bikin begitu siapa? Yang bikin jadi kayaknya kita tuh umat Muslim tuh kayaknya radikal, anti toleransi. Orang Islam sendiri yang pengennya hidup Islam tapi moderat katanya. Saya modern Islam, Ustaz. Bukan Islam konservatif, bukan Islam ortodoks, bukan Islam Arab. Dari omongannya aja udah salah. Islam memang datangnya di Arab. Aku Islam Nusantara lebih baik daripada Islam Arab. Pala lu bau bagian. Iya dong, ya. Doesn't make any sense. Nggak masuk sama sekali kata-kata itu. Ya, tapi lagi dipopulerkan. Gitu. Jadi saya berkeliling ini untuk menempatkan insya Allah satu tatanan toleransi pada tempatnya. Ya, tidak lagi datang dari saudara-saudara kita, terutama saudara-saudaraku yang sangat aku hormati. Aku sayangi sampai detik ini. Saudara Kristen Katolik, bahwa muslimin muslimat itu kayak zolim sama mereka, ya, mengatakan kafir. Pasti yang keberatan itu pasti orang Kristen Katolik. Kenapa kami dibilang kafir? Padahal ada saudara kita yang lain, ada Buddha, ada Hindu, ada Konfutse,
Aku Islam Ustaz, tapi aku modern. Aku Islam Ustaz, tapi enggak fanatik amat. Lebih baik engkau fanatik daripada munafik. Sekali lagi, lebih baik engkau fanatik daripada munafik. Karena segala sesuatu yang suam-suam kuku, tahu suam-suam kuku, anak-anak tai, sensor, suam-suam kuku itu nanti akan dimuntahkan kembali. Lebih baik engkau panas sekalian atau engkau dingin sekalian daripada suam-suam kuku. Enggak Ustaz, aku ini liberal. Apanya? Islamku. Baik, saya tanya. Kata-kata assalam, kata-kata shalom, kata-kata gracefulness, itu artinya liberating, itu artinya sudah memerdekakan. Jadi kalau ada orang yang bilang aku Islam liberal, berarti dia Islamnya aneh. Karena kata dasar Islam itu artinya sudah liberal, memerdekakan, liberating. Berarti memerdekakan. Masuk. Enggak ada Ustaz, aku Islam modern. Islam itu modern. Ketika turun Islam, itu yang tadinya jahiliyah di Arab jadi berada. Enggak Ustaz, aku Islam Nusantara. Itu biarnya lah. Bismillah. Yang ngomong profesor, kita nggak berani debat ya. Saya cuma berpikir yang ngomong profesor, Islam Nusantara. Ini statement macam apa? Enggak, kita kan di Indonesia, tahu. Makanya kita di Korea. Saya sampai sekarang masih bingung. Saya sekarang ada di Indonesia atau di Korea. Adalah kita kalau ketemu gini, sarangnya. Bilangnya aku Bhinneka, aku Pancasila, aku NKRI. Rambut diwarnai orangnya. Ada yang biru, ada yang merah, udah kayak duri. Tapi kalau melihat umat Islam, nggak ada yang diwarnai rambutnya dan semuanya. Tapi selalu umat Islam itu tidak NKRI. Lalu NKRI mana enggak? Pakai baju mini, itu kebudayaan Indonesia bukan? Dibolak-balik Ustaz. Nah inilah yang akan saya sampaikan. Sehingga saya sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2020 kemarin November, alhamdulillah Allah izinkan sudah ngobrol sama orang dari berbagai bangsa, ya, termasuk Indonesia yang tidak Islam, dan Allah izinkan 908 kemarin sampai November saya tuntut mereka syahadat. Nah kalau Ustadz dan Ustazah kan dari lahir, saya baru 2009, berarti paling nggak 1000 mau dapat lah. Oh iya dong, saya 2009. Lalu akhir tahun 2020 saya bersama Dewan Dakwah, sama Ayah Sofia, sama sahabat Yamima, kita berangkat ke Sulawesi Tengah kemarin itu. Dari Morowali kita naik ke Luwu, naik ke gunung itu masih 12 jam. Ke tempat saudara kita tercinta yang hidupnya hanya dari hutan aja, hutan asli, hutan asli banget hutan. Namanya suku Tawan, desanya namanya Lambentang. Allah izinkan kita di sana, saya bersama Pak Ustadz tuntut syahadat 80 kakak. Sudah bukan orang lagi, 80 kepala keluarga. Allah masuk ke pedalaman Indonesia. Kenapa? Karena Allah melihat orang Islam kebanyakan kalau udah kaya pelit. Kalau nyumbang untuk yang ada di TV aja urus semuanya. Tapi nggak pernah lihat, ada nggak jarak 4-5 rumah dari dia yang hari ini nggak punya beras, hari ini belum bayar listrik, belum bayar air, anaknya susah bayar pulsa buat anaknya sekolah. Cari yang dekat, terutama saudara. Jangan gengsi apa-apa belanja punya yang internasional. Ayo usahakan yuk, kita beli dulu.
Kita jajan dulu di warung saudara kita yang miskin. Oh Ustaz ini nggak toleransi ini. Yang punya warung itu bukan muslim aja tapi ada non muslim. Mari kita belajar. Kita belajar dulu di tempat muslim. Nanti habis itu kalau belajar tempat muslim, nggak apa-apa. Emang haram? Kita belajar. Bukan belajar daging babi pangkal kan? Iya kan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu aladzim. Kata toleransi di Indonesia hari ini sedang diperhadapkan menjadi sesuatu yang berat bagi saudara muslim, apalagi saudara muslimin wal muslimat yang usianya di atas 40 tahun. Sekali lagi, di Republik ini sedang ada kata yang berat yang disandang. Apa? Kata toleransi. Toleransi itu makin berat terasa jika muslimin dan muslimat tersebut usianya di atas 40, over 40. Sementara lagi banyak disebarkan life begin at 40 katanya. Hidup itu baru mulai di usia 40 tahun. Itu bukan ajaran Islam. Itu ajaran di luar Islam yang sengaja dimasukkan ke kepala orang Islam supaya orang Islam berpegang pada itu. Life that begin at 40. Hidup tidak bermula dari 40, dari usia 40 tahun. Hidup justru mulai hitung-hitungan dari 40 tahun. Lu nyampe dari usia Rasulullah 63 tahun. Kalau dari 40 ke 63, dari 40 ke 63 Anda selamat, itu bonus. Tahu diri lo, gitu. Lu udah ngapain aja, gitu, ya. Nah, banyak sekali masukan atau ide-ide paham dari luar yang sekarang sudah menjadi pemahaman orang Muslim. Itu kata-kata Islam. Salah. Saya nggak tahu nih, lihat Pak Ustaz di sini semuanya bercadar. Kan dulu cadar dilarang kan? Tapi begitu COVID ada, bukan cuma akhlak yang bercadar, ikhwan juga bercadar. Kenapa lu dulu paling gak suka lihat perempuan Islam bercadar? Toh akhirnya kita semua pakai cadar. Ya? Inilah pemahaman yang akan dimasukkan dan sudah berjalan para ustazahku, alumni SMP, ya? 65 gunung sehari. Waduh, lurus highlight, belok kanan Priuk, bonek. Waduh, awas saudara Priuk, jangan dompet. Kayaknya curiga aja mana Priuk, apalagi kalau dari Warakas. Tinggal di mana Warakas, ya hati-hati, kenapa handphone hilang? Nak Warakas. Kayaknya gimana gitu kalau tinggal di Warakas ya? Saya tinggal di Jalan Gandaria, di lurus Jalan Edim di belakang terminal bis, di kompleks perumahan perhubungan laut. Saya tinggal di sana. Ketika papiku almarhum, bapakku almarhum itu tinggal di sana, kita tinggal di sana. Jadi dekat kalau ke Warakas. Main kita kalau ke Gunung Sahari ada tuh apa? Dulu belum ada Indomaret, belum ada Alfamart. Saya masih pakai celana pendek gitu.
apa? Kayak apa? Kayak suara yang tapi bukan huruf mana? Golden Truly. Tahu nggak ngapain? Kita nyolong coklat. Anak Priok kalau udah masuk daerah situ udah kerjanya satu, nyolong. Tapi nggak semua anak Priok, cuma saya doang. Astagfirullah. Tidak ada perasaan bersalah waktu itu. Kenapa? Karena belum ada informasi. Sama seperti sekarang Ustadz dan Ustadz Safi. Banyak orang melakukan hal-hal yang bukan ajaran Islam, tapi dia merasa itu tidak salah. Ya, tidak salah, nggak apa-apa. Itu termasuk dalam Islam kok, kita toleran. Kalau ada orang yang perempuan tadinya gini, akhwat lah. Wanita yang tadinya dia bekerja kantor di Jakarta misalnya, dimanapun lah. Lalu dia tidak pakai baju kurung ya, tidak menutup aurat ya. Tiba-tiba dia pakai hijab, pakai baju kurung, lalu pakai cadar. Itu yang ngomongin pertama siapa? Temennya muslimah, temennya orang Islam itu. Kalau musuh kayak gitu biasa Islam. Gua tahu dulu lah, tahu dulu dan dulu. Ya. Kita sama-sama ke kafe, sama-sama merokok salon, nongkrong. Kita sama-sama minum miriton, kita sama-sama minum tequila, kita sama-sama minum on the rock gitu, whiskey. Udahlah, kita sama-sama dansa kalau yang sekarang ini akan tentang nomor 3, berarti tahu dulu suka kumpul diskon. Ada jadi ketawa. Celananya nggak tahu apakah para ustaz dan ustazah merasakan hal ini. Dulu ada celana ini rapat nih, terus bawahnya lempar. Ini rasa yang terpakai. Lalu ada lagi masuk ke wilayah waktu celananya di atas gombrang, di bawahnya kecil. Itu apa? Bakal tidak ada amer kalau gini. Perempuannya rambutnya gini, dan itu dianggap normal. Pakai rok di atas lutut, zaman-zaman dulu normal. Yang nggak normal tuh kalau pakai baju untuk aurat, pakai cadar, itu nggak normal. Jadi diulang-ulang gitu. Dan Allah memperlihatkan kuasa. Kita masuk ke temanya ya. Hari ini surat Al-Maidah ayatnya yang ke-48. Surat Al-Maidah ayatnya yang ke-48. Jangan pernah lari dari Al-Quran Karim dan hadis riwayat yang sahih, hasan. Jangan main-main sama hadis yang dhaif ya, jangan ya. Nanti kita bingung sendiri. Ya. Kayak kemarin ada yang bilang itu dhaif, diangkat. Rasulullah pernah memberikan surat kepada orang Kristen untuk melindungi yang dhaif. Ada satu orang yang aku boleh minta tolong untuk membacakannya. Bahasa Arabnya lalu artinya. Tafadhol, Ustazah boleh? Ustaz boleh. Tafadhol. Silakan. Ustaz saya kan Gak kelihatan ya, udah aku lupa bawa kacamata. Mungkin ada ustazah yang dengan segala kerendahan hati, silakan. Nah, sudah ada ustazah duit. Nah, ada yang bisa bantu saya di sini, mungkin ini sudah disambung. Nosa. Nah, Fatul yang surat Al-Maidah. Nanti bisa kok di sini. Surat Al-Maidah ayatnya yang ke-48. Fadol, Ustazah, sudah ada? Fadol. Afwan ya Ustazah, asif. Boleh diulang lagi Ustazah. Maafkan aku. أعوذ بالله من الشيطان
جاءهم عما جاءك من الحق 48. لكل جعلنا منكم شرعا atau minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat illallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Sadaqallahul azim. Silakan baca artinya, Ustaz. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu jadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Sadaqallah, 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 wa sadaqallahul adzim. Maha suci dan maha benar Allah dengan segala firman. Yuk kita lihat yuk tema hari ini. Bismillah. Bismillah. Ya. Oke. Oke. Nomor 1. Ada beberapa poin. Poin pertama, Al-Quran membawa kebenaran. Poin nomor 1. Di luar Al-Quran, mau urusan bisnis, financial, economy, culture, politics, pertahanan keamanan, sekolah, identity, knowledge, apa, terserah. Kalau itu tidak menjadikan Al-Quran sebagai pusat, maaf, antum tidak berada dalam kebenaran. Ustaz keras. Ya, coba lihat yang di luar Al-Quran. Coba lihat, sampai detik ini tidak ada kepastian saudara kita yang dikubur itu benar nggak meninggalnya karena COVID. Tidak ada satu dokter pun yang berani mengklaim orang ini meninggal 100% causingnya, apa penyebabnya COVID. Saya belum dengar. Bukan berarti saya anti pemerintah, enggak. Saya ikut. Bukan karena apa? Karena saya menghormati, itulah pemerintahku yang Allah izinkan sekarang jadi penguasa di negeri ini dan memerintah kepadaku. Itu orang Islam itu. Ya, yang pertama, Al-Quran sumber kebenaran. Jangan jadi orang sok tahu di hadapan Allah. Aku doktor, aku telah selesai disertasi S3, persiapan profesor, tapi ngomong nyala-nyalahin Quran, gua gak masuk akal. Nggak ngerti saya, nggak ngerti, beneran. Ini tuh bukan klaim apa? Cuma sekedar klaim pengakuan, bukan. Karena ini terbukti benar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil. Udah. Kalau ada yang bilang enggak, tapi ini Al-Quran enggak cocok sama aku. Akunya benerin, jangan Al-Quran disalahin. Lu lihat lu sendiri. Jangan enggak, Al-Quran itu udah ketinggalan zaman 1400 tahun yang lalu. Come on, wake up. Al-Quran itu sepanjang masa. Ya, nomor 1 Al-Quran membawa kebenaran. Nomor 2, Al-Quran itu sebagai bukti bahwa kita membenarkan
sebelumnya. Sekali lagi, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Apa? Taurat, Zabur, Injil. Nah, udah mulai tahu anaknya ya. Mulai tahu ya. Nomor 2 tuh poin. Poin ketiga adalah janganlah engkau mengikuti kemauan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. 3 poin dulu. Yang pertama, Al-Quran sumber kebenaran. Poin kedua, membenarkan yang sebelumnya, termasuk nabi-nabinya. Orang Islam nggak pernah benci sama orang Kristen, ya kan? Orang Islam nggak pernah benci sama orang Kristen. Orang Islam nggak pernah hina itu Jesus itu enggak. Kita memuliakan. Orang Islam itu bukan anti Yahudi. Ini saya tekankan. Soalnya zaman sekarang banyak orang yang ambil video, dipotong-potong. Jadi mereka tunggu, kepleset ngomong kayak nama, kita serang di YouTube. Gitu. Kenapa kayak nama bilang orang Islam tidak anti Yahudi? Yahudi yang mana? Yahudi yang mendapat informasi dari Al-Quran, Yahudi yang membatalkan Sabat, Yahudi yang menulis kitab dengan tulis tangannya sendiri, Yahudi yang melawan Allah, Yahudi yang tidak mengakui kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Kan ada kriteria di dalam Al-Quran dan hadis, ya kan? Itu yang kita anti, gitu kan? Udah ya, jadi 3 poin. Yang pertama, Al-Quran sumber benar. Yang kedua, Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga adalah janganlah engkau mengikuti kemauan mereka. Ada yang Yahudi di situ? Nasrani ada? Enggak. Mereka ini siapa? Mereka adalah orang-orang yang ternyata bukan Kristen, bukan Katolik, bukan Buddha, bukan Hindu, bukan Konfutse, bukan ateis malah. Ini kelompok orang yang kalah tuh, yang cuma satu hidupnya tujuannya perangi Islam dari segala sisi. Sasarannya usia antara 18 sampai 32 atau 35 tahun. Sekali lagi, sasarannya adalah Muslim 18 sampai 35 tahun. Contoh, tadi anak sebutin, dibikin generasi muda jauh dari Al-Quran, jauh dari rasa haus untuk baca Al-Quran, jauh dari rasa ingin menjadi hafiz. Banyak orang tua yang begini. Bang, lagi duduk dia lagi teman-teman gitu ya. Terus anak mau keluar gitu sama teman-temannya. Hai mom and dad, dad. Berat kalau udah manggil daddy. Padahal nama bapaknya Udin. Mommy, daddy, I want to tell you something that we want to visit some friends, and perhaps it took a while. Then I will come back to before dinner. Mata nggak ngerti ini, tapi dia ngomong kayaknya bangga sama teman-temannya itu tambahnya kumpulan arisan ngeliatin anak saya. Dia sekolah di international school. Oh, bahasa Inggrisnya lancar, hebat, matematikanya hebat. Ada yang satu temannya yang untuk, wah hebat lah, usia berapa? 15 tahun. Berarti udah sampai anaba bacanya ya. Terus dia bilang gini, anaba itu apa? My goodness, engkau telah mengikuti keinginan mereka. Jangankan yang muda-muda antara 18-35 tahun di Indonesia, yang tua-tua aja banyak yang nggak tahu diri, mama. Udah tahu badan udah gak bagus, sampai lupa. Maaf ya, pakai celana pendek dari pagi. Apalagi zaman Covid pada naik sepeda. Kagak pikir. Oh berarti gak boleh naik sepeda? Boleh naik sepeda. Olahraga yang baik. Tapi baju juga yang baik semua. Gak tahu diri ya, kamu udah punya mantu, pakai baju kayak gitu. Sadarlah. Itu tas pinggang di mana-mana. Bukan yang ngaji banyakin. Jadi ngumpul
fikihnya nanti tanya sama Ustaz Adi Hidayat. Gak dia gampang kan? Karena dia ahli fikih. Gak boleh. Karena ada satu bagian dari yoga itu yang dimana kita kosong. Asma. Kosong. Udahlah, gak usah lagi. Oh ini apa? Apa yang suka olahraga tuh saya, wih, pakai lagu itu. Zumba. Terus saya bilang ini mama kok tahu semua istilah sih? Ibu ikut Zumba? Enggak sih, tapi mana? Bunyi apa tuh? Saya udah bisa punya, saya. Belum. Itu begini. Boleh nggak Zumba? Tapi itu semua perempuan kau Ustaz di dalam situ. Saya cari tahu dulu itu Zumba apa. Oh, ya pokoknya olahraga salah. Cari tahu Zumba, saya nggak harus tahu. Jadi kalau kita mau olahraga sekarang, ya olahraga aja, kenapa dilarang sama Islam? Ya olahraga nih. Tapi enggak lukas pakai baju itu, emang lu aja yang pengen. Jangan kau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran. Boleh olahraga? Boleh. Boleh bawa apa? Beli sepeda sampai 60 juta? Boleh. Apa? Sepeda itu yang rodanya kecil? 60 million. Oh Allah. Dia nggak tahu tetangganya lagi mikir buat beli beras ntar sore. Kayaknya hebat gitu kalau pakai sepeda apa? Britain kan? 60 juta. Banyak orang yang bilang, Ustadz Kiai Muhammad tuh cuma cari popularitas, mau cari duit, bohong sama umat Islam. Dia mau nyari duit doang, nggak mau masih naik motor. Nggak perlu yang gitu. Perlu sih, perlu. Tapi bukan sekarang, bukan jadi priority. Priority-nya apa? Aku bikin anakku hafal Al-Quran. Karena mungkin bapaknya telat menghafal Al-Quran. Bapaknya baru tahun 2009. Anak itu prioritas. Nah, saya akan bahas yang poin kedua. Sudah jelas yang poin pertama ya. Al-Quran sumber kebenaran. Tapi ini aku masalah